Puji Tuhan, selamat pagi, bertemu lagi bersama kami di program Berkat Pagi. Dan pada saat pagi hari ini kita memasuki kitab Zefanya. Di dalam kitab Zefanya ini, seperti yang kita tahu bahwa kitab Zefanya ini ditulis oleh Zefanya sendiri. Dan di dalam kitab Zefanya ini menceritakan tentang akhir zaman, saudara. Kalau kita baca di dalam Zefanya 1, Zefanya pasal yang pertama ayat 16 sampai yang ke-17, kita boleh baca bersama-sama. Hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang terkubu dan terhadap menara penjurian tinggi, aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tai. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas. Mereka pada hari kegemasan Tuhan dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api kecemburuannya, sebab kebinasaan malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Puji Tuhan, di dalam ayat 16 sampai yang ke-18 ini, di sini Tuhan buat karena dosa manusia, saudara, sehingga dia buat malapetaka. Dan kalau mungkin Anda pernah ketemu orang-orang seperti ini, mereka melakukan ibadah, mereka datang ibadah gitu ya, tanpa sadar bahwa ibadah itu tidak pernah mengubah pribadi mereka, tidak pernah mengubah setiap hati mereka. Kecenderungan mereka berbuat dosa, saudara, itu nggak pernah mereka tahan, itu nggak pernah mereka kalahkan. Nah, mereka berpikir bahwa berbuat dosa itu nggak apa-apa gitu. Yang pentingnya saya datang ibadah, otomatis dosa saya disucikan gitu, dosa saya diampuni di Tuhan gitu. Nah, rupa-rupanya orang-orang seperti ini tidak menyadari bahwa ibadah itu untuk mengubah setiap kehidupan mereka, saudara. Datang ke rumah Tuhan harus merubah hidup dan mau tunduk pada firman Tuhan. Nah, tetapi ketika kita melihat bahwa pada kitab Nabi Zefanya ini, umat Tuhan itu berpikir sebaliknya. Mereka berpikir begini, yang penting saya sudah ibadah, mau menyembah kepada berhala dengan segala kebijakan moral yang dilakukan mereka ya. Mereka nggak takut, yang penting saya datang ke rumah Tuhan, kasih persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Perkara aku mau sembah dewa yang lain, kan urusan yang lain gitu. Nah, sikap seperti ini salah, saudara. Tuhan berkata bahwa yang dihukum bukan hanya orang yang 100% menyembah berhala, tetapi orang yang setengah-setengah pun itu juga dihukum, saudara. 50% untuk Tuhan, 50% untuk berhala, itu pun juga dihukum, saudara. Kalau kita baca di dalam Zefanya pasal yang pertama ayat yang kelima, Zefanya pasal yang pertama ayat yang kelima, juga mereka sujud menyembah di atas soto kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom. Puji Tuhan. Nah, saudara sekalian, sekarang Anda paham kan bahwa mereka punya mental seperti itu. Nah, yang penting saya datang ke rumah Tuhan lah, yang penting saya datang menyembah Tuhan lah. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, Tuhan otomatis menyucikan dosa kita, menguduskan dosa kita. Nggak seperti itu, saudara. Jangan-jangan selama ini kita ke gereja, kita ibadah ke rumah Tuhan, kita ke rumah Tuhan, kita dengar khotbah-khotbah, kita memuji, kita menyembah Tuhan, kita kasih persembahan, terus kita merasa diri kita paling benar, saudara. Saudara-saudara sekalian, semua ibadah yang kita ikuti harus benar-benar mengubah setiap kehidupan kita sehari-hari. Nah, jangan sampai di hari Minggu kita menjadi malaikat, di hari yang sampai hari Senin sampai hari Sabtu kita menjadi iblis ya gitu. Enggak seperti itu, saudara. Itu adalah bertolak belakang, saudara. Ayo, saya mengajak semua umat-umat Tuhan, ayo kita sungguh-sungguh sadar bahwa apa yang kita dengar di hari Minggu harusnya itu harus mengubah setiap kehidupan kita. Nah, belakangan ini kebanyakan ya ibadah online, orang suka mendengarkan firman Tuhan secara online. Seperti mereka pikir itu bisa menggantikan ibadah mereka di gereja. Di gereja nggak begitu, saudara. Ibadah itu adalah komponennya banyak, bukan
cuman dengan firman, bukan cuman pujian penyembahan yang bisa dilakukan dengan online. Bahkan sekarang persembahan pun bisa dilakukan secara online, saudara. Nah, tapi ada satu lagi persekutuan, ini nggak bisa secara online. Persekutuan ini orang harus ketemu, mereka belajar, mereka bekerja bersama-sama, mereka melayani bersama-sama di dalam satu tim, saudara. Nah, di sini mereka akan bertemu dengan orang-orang karakter yang berbeda-beda. Terjadi gesekan, mereka harus saling mengampuni, berbicara lebih bijaksana, bagaimana mereka memperlakukan sesamanya dengan lebih baik. Dengan demikian esensi ibadah yang terpenuhi, esensi ibadah itu pun terjadi di sini, bahwa perubahan hidup terjadi atas hidup mereka. Ingat saudara, bahwa ibadah itu bukan ritual. Jangan pernah punya mentalisme bahwa yang penting saya udah ibadah, yang penting saya udah datang ke rumah Tuhan. Jangan seperti itu saudara. Pikirkan apakah kita sudah berubah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan atau belum. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan pagi-pagi hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Demikianlah Immanuel, Allah beserta kita.